Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Salam tukang profesional. Kali ini kita akan mengadakan sebuah podcast yang bertemakan tentang arsitektur. Dan ini adalah podcast pertama kita. Dan kali ini akan kedatangan seorang narasumber, yaitu nanti kalian akan tahu sendiri. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan siap ditanyai tentang dunia arsitektur. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Mungkin Mas Bayu bisa perkenalkan dulu identitas dirinya, siapa, mungkin sekarang kesibukannya apa, pekerjaannya di mana dan lain sebagainya. Baik, sebelumnya terima kasih Kakak Umar. Jadi di sini saya adalah salah satu tim dari tukangprofesional.id dan tukangprofesional.id ini berasal dari Madiun. Jadi tukangprofesional.id adalah sebuah konsultan dan saya memang bergabung dalam tim tersebut. Gitu. Oke. Kalau dari Mas Bayu sendiri, Mas Bayu asalnya dari mana? Kalau saya sendiri dari Nganjuk, Jawa Timur, sebuah kota yang tidak terlalu besar tapi banyak kenangan di dalamnya. Kenangannya apa itu Mas? Mungkin bisa enggak ya? Oke, skip aja langsung, mungkin biar nggak terlalu panjang lebar. Sebelum mungkin masuk ke pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin kenapa sebelumnya berapa lama di tukang profesional ID, Mas Bayu? Sebenarnya tukang profesional ini baru berdiri 1 tahun, tepatnya 10 Mei tahun kemarin, Tahun 2020 berarti ya? 2020 ya. Berarti pas masa-masa pandemi itu Mas? masa-masa pandemi. Jadi saya bergabung dengan Bapak COO, Bapak Budi Tristanto, kemudian tukang profesional. Oke. Oh, sangat menarik sekali. Jadi di masa pandemi juga sekaligus terlahirlah sebuah perusahaan tukang profesional detektif, Mas ya. Oke, langsung saja Mas, langsung menjurus ke pertanyaan-pertanyaan tentang arsitektur. Ini pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan arsitektur, Mas Bayu? Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Bayu Hadi. Untuk latar belakang saya merupakan lulusan dari S1 Universitas 11 Maret di Surakarta. Dan memang di sana banyak pengalaman yang memang pernah saya dan teman-teman saya dan tim saya pernah lakukan. Jadi mulai dari pembangunan ataupun perencanaan dari rumah, kawasan, dan bangunan lain. Kemudian dari arsitektur sendiri, kembali ke pertanyaannya dari Kakak Umar, arsitektur sebenarnya adalah sebuah ilmu. Jadi arsitektur ini mempelajari banyak hal, baik dari perencanaan, pembangunan, sampai ke pengawasan. Dan kemudian arsitektur juga merupakan sebuah produk dari karya seni. Jadi itu mungkin banyak pertanyaan dari masyarakat maupun teman-teman, apa sih perbedaan antara teknik sipil dan arsitektur? Perbedaan mendasar sebenarnya adalah teknik sipil mempelajari hal-hal yang terkait dengan struktur, kemudian arsitektur adalah yang merancang ataupun mendesain ataupun menjadi konsultan dari perencanaan tersebut. Jadi sebelum kita membangun, sebelum kita melakukan produksi sebuah bangunan, kita merencanakannya. Nah, itu adalah peran dari arsitektur sebagai sebuah ilmu. Kemudian arsitek sendiri adalah seseorang ataupun dari tim yang memang melakukan pekerjaan terkait dengan ilmu arsitektur tadi. Gitu. Berarti arsitektur itu tidak hanya sebuah kayak gambar bangunan itu enggak Mas. Berarti memang secara keilmuan sangat kompleks sekali dan mungkin benar-benar filosofis sekali ya dari dunia arsitektur. Terus kenapa desain arsitektur itu penting sekali Mas untuk di kehidupan kita, atau mungkin pas waktu kita mau bangun rumah itu butuh jasa desain? Jadi mungkin dari beberapa pengalaman maupun dari sharing teman-teman yang pernah saya dengar juga dan saya lakukan juga adalah ada hal yang mendasari kenapa arsitektur ataupun jasa arsitek itu penting. Di antaranya adalah adanya efisiensi
ataupun adanya ketepatan dalam mendesain ataupun merancang sebuah bangunan. Jadi merancang sebuah bangunan tidak hanya sebatas keinginan dari klien, namun juga harus mengikuti ada kaidah-kaidah, ada ilmu, ada analisis di mana lingkungan pun kita perhatikan. Seperti adanya sosial budaya, adanya mungkin budget dari klien, atau juga bisa dari referensi yang banyak arsitek pernah dapatkan, namun klien ataupun usernya belum pernah mengetahui hal tersebut. Nah, itulah kenapa jasa arsitek bisa penting, karena kita juga memberikan edukasi ke klien sebelum kita melakukan konsultasi ataupun presentasi di hadapan klien. Jadi memang karena kita kan mau membuat sebuah bangunan ya, yang dimana tujuannya adalah bangunan itu akan ditempati kita selama mungkin puluhan tahun, yang dalam jangka waktu yang lama. Jadi sehingga intinya dalam membangun rumah itu harus ada perencanaan yang sangat matang, desainnya seperti apa, dan kebutuhan lainnya. Terus kemudian untuk lingkup pekerjaan arsitek itu apa aja Mas? Yang dari arsiteknya lingkup kerjanya? Kalau lingkupnya sebenarnya seputar konsultan yang pertama, kemudian ada pembangunan dan pengawasan juga. Jadi ada 3 aspek ini saling berkaitan, karena memang dasarnya arsitektur adalah sebuah ilmu di mana nantinya aspek-aspek yang dipelajari pun tidak hanya seputar bangunan, tapi juga seputar misalkan vegetasi ataupun tumbuh-tumbuhan, di mana bagaimana vegetasi tersebut sesuai ataupun tepat digunakan dalam bangunan maupun rumah. Jadi lingkupnya ya sebelum kita membangun memang harus ada perencanaan baik dari dasar seperti gambar kerja, kemudian kita ke gambar 3 dimensi, kemudian ke gambar struktural yang otomatis kita berkolaborasi dengan teknik sipil. Kemudian ada gambar finishing atau post production, nanti kita juga memberikan output yang lebih menarik seperti gambar rendering dan video-video animasi yang kita kolaborasi dengan konten kreator. Sangat lingkup kerja juga sangat cukup kompleks sekali ya Mas ya. Oke, mungkin untuk terakhir Mas, mungkin bisa untuk closing statement aja untuk mungkin di masa untuk para penonton di rumah nih. Sekali lagi mungkin dijelaskan pentingnya desain arsitektur untuk masyarakat Indonesia. Jadi begini, untuk mungkin pesan-pesannya bagi teman-teman maupun dari banyak keluarga yang ingin mendesain rumah maupun bangunan, ruko dan bangunan tinggi lainnya, memang arsitek ini adalah sebuah ilmu yang penting, di mana memang orang-orang yang terlibat dalam dunia arsitektur harus banyak mempelajari hal-hal maupun kaidah-kaidah yang memang terkait dan berhubungan langsung dengan pengalaman dan ilmu. Karena sebelumnya bisa dilihat ke awal ada zaman dahulu seperti manusia purba, mereka membuat gua itu juga itu sebenarnya merupakan produk arsitektur. Jadi mereka melalui beberapa tahun, beberapa abad dengan menemukan bagaimana cara mereka terlindung dari adanya cuaca ya. Ada hewan-hewan buas. Nah, itu merupakan sebuah karya arsitektur. Dan di mana karya arsitektur ini dari daerah satu dengan daerah lain pun juga berbeda. Karena memang cuacanya berbeda maupun iklimnya berbeda, kemudian hewan-hewan buasnya juga berbeda. Juga dilihat dapat rumah-rumah tradisional, kan bisa dilihat misalnya rumah tradisional di Jawa maupun di Sulawesi, di Kalimantan juga berbeda. Karena memang ini terkait dengan iklim dan memang pengalaman dari orang-orang terdahulu. Budaya juga. Kan setiap pulau juga punya rumah khas, punya tradisi, punya memang pemujaan ataupun ritual yang memang bisa terkait dengan bangunannya. Nah, kenapa bangunan maupun produk arsitektural ini bisa berkembang dari satu waktu ke waktu lain? Karena memang pada basicnya manusia ini merupakan makhluk sosial dan memang harus juga berkaitan dengan lingkungan sekitar. Jadi mereka bisa bagaimana agar ramah dengan tetangga, bangunan yang ramah iklim, ramah dengan lingkungan, ramah secara humanis atau manusia. Jadi memang saling berkaitan. Jadi memang pada dasarnya arsitektur sangat diperlukan dalam mendesain
karena banyak aspek yang harus kita pelajari dan bisa kita sharingkan sehingga kolaborasi antara keinginan klien dan ilmu-ilmu dalam arsitektur bisa saling terlibat. Nah, dalam arsitektur sendiri yang juga tidak kalah penting adalah adanya komunitas ataupun organisasi yang dinamakan IAI ataupun Ikatan Arsitektur Indonesia. Nah, di sana adalah tempat bergabungnya, tempat di mana nanti ada banyak ilmu-ilmu di luar perkuliahan ataupun yang tidak kita dapat, namun di sana banyak orang-orang yang telah profesional, jadi mereka saling sharing. Kita juga menempuh strata ataupun tingkatan-tingkatan di mana nantinya orang yang berhak mendesain sebuah rumah ataupun bangunan berbeda tingkatan karena berdasarkan pengalaman mereka yang telah mereka lakukan. Kalau untuk gabung komunitas itu sendiri, apakah ada syaratnya dari arsitektur atau harus lulusan atau gimana atau bebas sebenarnya? Jadi dalam IAI sendiri nantinya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan karena sebenarnya IAI ini ada memang di tiap provinsi ada kantor pusatnya, nanti bisa langsung ditanyakan untuk menuju ke kantor pusat nanti di mana kita bisa melengkapi syarat-syarat yang memang harus melampirkan juga portofolio maupun pengalaman yang telah kita lakukan. Oke. Wah, mantap sekali episode pada hari ini ya. Sangat daging sekali teman-teman semuanya. Dan cukup sekian untuk episode kali ini dan nantikan episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber kita yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Salam tukang berwisata.